Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Video ini dibuat pada tanggal 2 Maret 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 27 Februari 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari @riovani7195. Hari ini kita akan membahas secara menyeluruh saham PT PAM Mineral Tbk dengan kode NIKL, menggunakan pendekatan gabungan antara analisa fundamental berbasis value investing dan growth investing, serta analisa teknikal untuk membaca momentum dan struktur harga. Kenapa pendekatan gabungan ini penting? Karena fundamental memberitahu kita kualitas bisnisnya, sementara teknikal membantu kita menentukan timing dan membaca psikologi pasar. Secara fundamental, NIKL adalah perusahaan tambang nikel dengan neraca yang sangat kuat. Utangnya hampir tidak ada, cash flow besar, return on equity sangat tinggi. Namun di sisi lain, pertumbuhan revenue dan laba mulai melambat. EPS turun signifikan secara tahunan, dan valuasinya tidak lagi murah jika dibandingkan dengan karakter saham komoditas yang siklikal. Artinya, ini bukan saham spekulatif murahan, tapi juga bukan saham deep value klasik. Dari sisi teknikal, setelah kenaikan lebih dari 300% dalam 1 tahun terakhir, saham ini sedang mengalami fase koreksi yang cukup dalam. Momentum jangka pendek melemah, harga sedang menguji area support penting, dan pasar sedang menentukan apakah ini fase akumulasi sebelum naik lagi atau awal distribusi yang lebih panjang. Disinilah pentingnya disiplin. Investor yang hanya melihat fundamental tanpa memperhatikan momentum bisa masuk terlalu cepat. Trader yang hanya melihat grafik tanpa memahami kualitas bisnis bisa terjebak di harga tinggi. Karena itu, dalam video ini kita mencoba menyatukan keduanya agar keputusan lebih rasional dan terukur. Analisa fundamental. Kita mulai dari gambaran bisnisnya. PT PAM Mineral Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki 2 wilayah operasional utama di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Artinya, NIKL adalah saham sektor komoditas, khususnya nikel. Dan kita tahu, saham komoditas memiliki karakter yang sangat dipengaruhi oleh siklus harga global. Ketika harga nikel naik, laba bisa melonjak drastis, namun ketika harga turun, kinerja bisa tertekan cukup dalam. Karena itu, dalam menganalisa saham seperti ini, kita tidak hanya melihat angka saat ini, tetapi juga memahami fase siklusnya. Sekarang kita masuk ke profitabilitas. Secara margin, perusahaan masih terlihat sehat. Gross profit margin kuartalan berada di kisaran 26%, operating margin sekitar 15%, dan net profit margin sekitar 14%. Untuk perusahaan tambang, margin seperti ini tergolong cukup baik. Namun yang paling mencolok adalah tingkat pengembalian modalnya. Return on asset mencapai 56%, return on equity mencapai hampir 66%, return on invested capital bahkan di atas 60%. Ini angka yang sangat tinggi. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanamkan menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam pendekatan value investing maupun growth investing, angka seperti ini menunjukkan manajemen yang sangat efisien dalam mengelola aset dan modal. Namun, kita tidak boleh berhenti di situ, karena ketika kita masuk ke pertumbuhan, kita mulai melihat tekanan. Revenue secara trailing 12 months berada di sekitar 1,97 triliun rupiah, laba bersih sekitar 564 miliar rupiah. Angka ini terlihat besar, tetapi jika kita lihat pertumbuhan year-on-year kuartalan, revenue turun lebih dari 26% dan EPS turun lebih dari 56%. Ini bukan penurunan kecil. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan kinerja, kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan harga jual nikel atau normalisasi dari lonjakan harga sebelumnya. Bagi investor growth, ini adalah tanda perlambatan. Bagi investor value, ini bisa menjadi awal fase siklus turun. Dan di saham komoditas, fase seperti ini sangat penting untuk dipahami. Sekarang kita lihat neraca keuangan. Disinilah kekuatan NIKL terlihat sangat jelas. Total aset sekitar 972 miliar rupiah. Total liabilitas hanya sekitar 139 miliar rupiah. Utang jangka panjang hampir tidak ada.
Debt to equity ratio sangat rendah. Kas perusahaan mencapai sekitar 260 miliar rupiah. Artinya, perusahaan ini hampir tidak memiliki beban utang. Interest coverage ratio bahkan ribuan kali. Altman Z-score juga sangat tinggi. Ini menunjukkan resiko kebangkrutan sangat kecil dalam kondisi saat ini. Di sektor tambang, memiliki neraca sekuat ini adalah keunggulan besar, karena ketika siklus turun datang, perusahaan dengan utang tinggi bisa kesulitan bertahan, sedangkan perusahaan dengan kas besar dan utang rendah memiliki ruang nafas yang panjang. Sekarang kita masuk ke arus kas. Cash flow dari operasi mencapai sekitar 832 miliar rupiah dalam trailing 12 months. Capital expenditure sangat kecil, hanya sekitar 4 miliar rupiah. Artinya, free cash flow mencapai sekitar 828 miliar rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dibandingkan ukuran asetnya. Perusahaan benar-benar menghasilkan kas nyata, bukan hanya laba di atas kertas. Namun, di sisi lain, CapEx yang kecil juga bisa berarti perusahaan tidak sedang melakukan ekspansi besar. Artinya, pertumbuhan jangka panjang mungkin tidak agresif. Sekarang kita bicara valuasi. Market cap perusahaan sekitar 11,7 triliun rupiah. PE trailing berada di sekitar 21 kali. PBV berada di angka 14 kali. Price to sales sekitar 0,27 kali. Di sini kita melihat kontradiksi. Secara price to sales terlihat murah, namun secara price to book terlihat sangat mahal. PBV 14 kali berarti pasar menghargai perusahaan jauh di atas nilai bukunya. Untuk saham komoditas, PBV setinggi ini bukan kategori murah. PER 21 kali juga tidak bisa disebut murah untuk perusahaan siklikal yang labanya sedang turun. Jadi, dari sudut pandang value investing konservatif, saham ini belum bisa disebut under value. Bagaimana dengan dividen? Dividen yield sekitar 3,8%, payout ratio mencapai 83%. Ini cukup tinggi. Artinya, sebagian besar laba dibagikan sebagai dividen. Jika laba turun lebih dalam ke depan, ada kemungkinan dividen ikut turun. Investor dividen perlu mempertimbangkan hal ini. Sekarang kita hubungkan semuanya. NIKL adalah perusahaan tambang dengan neraca sangat kuat, utang sangat rendah, cash flow besar, return on equity tinggi. Namun di sisi lain, pertumbuhan revenue menyusutnya. EPS turun signifikan secara tahunan, dan valuasinya tidak lagi murah jika dibandingkan dengan karakter saham komoditas yang siklikal. Artinya, ini bukan saham spekulatif murahan, tapi juga bukan saham deep value klasik. Dari sisi teknikal, setelah kenaikan lebih dari 300% dalam 1 tahun terakhir, saham ini sedang mengalami fase koreksi yang cukup dalam. Momentum jangka pendek melemah, harga sedang menguji area support penting, dan pasar sedang menentukan apakah ini fase akumulasi sebelum naik lagi atau awal distribusi yang lebih panjang. Disinilah pentingnya disiplin. Investor yang hanya melihat fundamental tanpa memperhatikan momentum bisa masuk terlalu cepat. Trader yang hanya melihat grafik tanpa memahami kualitas bisnis bisa terjebak di harga tinggi. Karena itu, dalam video ini kita mencoba menyatukan keduanya agar keputusan lebih rasional dan terukur. Sebagai investor yang ingin meminimalkan spekulasi, kita harus menunggu konfirmasi. Apakah laba mulai stabil? Apakah revenue berhenti turun? Apakah valuasi kembali masuk akal dibanding resiko siklus? Karena dalam investasi komoditas, membeli di fase yang sawah bisa sangat mahal. Analisa teknikal PT PAM Mineral Tbk, NIKL. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham NIKL. Perlu saya ingatkan kembali, analisa teknikal bukan alat untuk meramal masa depan. Teknikal adalah alat untuk membaca probabilitas, membaca perilaku pasar, dan membantu kita meminimalkan keputusan spekulatif. Kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu. Dalam 1 tahun terakhir, NIKL sempat naik lebih dari 300%. Ini bukan kenaikan biasa. Ini adalah kenaikan eksplosif. Artinya, saham ini pernah berada dalam fase uptrend yang sangat kuat. Bahkan bisa dikategorikan sebagai fase euforia. Namun, setelah menyentuh area tertinggi di sekitar 2010, harga mulai mengalami koreksi. Dalam 1 bulan terakhir saja, harga turun lebih dari 20%. Ini menandakan bahwa fase kenaikan agresif sudah berhenti, dan pasar sedang melakukan repricing. Sekarang kita bahas struktur tren. Secara teknikal, tren dibaca dari pola higher high dan higher low. Selama harga masih membentuk higher low,
tren naik masih dianggap sehat. Namun jika mulai terbentuk lower high, maka itu sinyal awal pelemahan tren. Dengan koreksi yang cukup dalam dari puncaknya, NIKL saat ini sedang berada dalam fase transisi. Belum tentu downtrend besar, tetapi jelas bukan lagi fase rally agresif. Selanjutnya, kita identifikasi area support dan resisten penting. Area resisten kuat berada di sekitar 1900 hingga 2010. Ini adalah zona supply besar, tempat banyak pelaku pasar sebelumnya mengambil keuntungan. Untuk kembali ke tren naik kuat, harga harus mampu menembus area ini dengan volume besar. Di bawahnya, ada resisten menengah di area 1.300 hingga 1.500. Ini kemungkinan menjadi zona distribusi atau konsolidasi sebelumnya. Sekarang kita lihat sisi bawah. Area 1.000 adalah support psikologis yang sangat penting. Jika harga mampu bertahan di atas 1.000 dan membentuk higher low, itu sinyal stabilisasi. Namun jika 1.000 ditembus dengan volume besar, maka tekanan jual bisa berlanjut ke area 800 hingga 900. Dan jika skenario sangat negatif terjadi, maka support mayor jangka panjang berada di sekitar 256, yaitu low 52 minggu. Sekarang kita bahas moving average. Dalam saham yang naik ratusan persen, biasanya harga akan sangat jauh dari rata-rata pergerakan jangka panjang. Ketika koreksi terjadi, harga cenderung kembali mendekati MA50 atau bahkan MA200. Jika harga masih berada di atas MA200 yang menanjak, maka tren jangka panjang belum rusak. Namun jika MA50 mulai menurun dan memotong ke bawah MA200, itu disebut dead cross dan biasanya menandakan perubahan tren jangka menengah. Saat ini, besar kemungkinan NIKL sedang menguji area rata-rata jangka menengahnya. Kita lanjut ke volume. Volume adalah kunci membaca pergerakan big money. Jika kenaikan harga disertai volume besar, itu berarti akumulasi. Jika penurunan harga disertai volume besar, itu berarti distribusi. Jika saat ini koreksi terjadi dengan volume mengecil, itu bisa menjadi pullback sehat. Namun jika koreksi terjadi dengan volume tinggi, maka itu indikasi tekanan jual masih dominan. Trader yang disiplin biasanya menunggu volume konfirmasi sebelum mengambil keputusan. Sekarang kita lihat indikator momentum seperti RSI. Dengan penurunan lebih dari 20% dalam 1 bulan, kemungkinan RSI sudah mendekati area oversold. Namun perlu diingat, saham yang sedang masuk fase distribusi bisa tetap oversold dalam waktu lama. Sinyal yang lebih kuat adalah ketika RSI membentuk higher low, sementara harga juga membentuk higher low. Itu adalah tanda awal reversal sehat. Tanpa konfirmasi tersebut, rebound yang terjadi biasanya hanya technical bounce sementara. Jika kita tarik Fibonacci dari low 256 ke high 2010, maka area retracement penting berada di kisaran 38%, 50%, dan 61,8%. Jika harga berhenti di area 50 hingga 61,8% dan muncul volume beli, itu bisa menjadi zona akumulasi yang menarik. Namun jika level 61,8% ditembus tanpa reaksi berarti, maka tren naik besar bisa dianggap selesai. Sekarang kita rangkum skenario. Skenario bullish terjadi jika harga mampu bertahan di atas 1.000, membentuk higher low dan volume mulai meningkat saat rebound. Target jangka menengah bisa kembali ke 1.300 lalu 1.500. Skenario netral adalah sideways antara 1.000 hingga 1.300 dengan volume mengecil. Ini fase konsolidasi. Skenario bearish terjadi jika harga menembus 1.000 dengan volume besar dan gagal rebound. Dalam kondisi itu, target koreksi berikutnya bisa menuju 800 hingga 900. Jadi kesimpulan teknikal saat ini, NIKL sedang berada dalam fase koreksi setelah kenaikan ekstrim. Momentum jangka pendek masih lemah. Belum ada konfirmasi pembalikan arah yang kuat. Tren jangka panjang belum sepenuhnya rusak, tetapi struktur jangka menengah sedang diuji. Bagi trader momentum, ini bukan zona entry agresif tanpa konfirmasi. Bagi investor, lebih bijak menunggu stabilisasi struktur harga dan perbaikan momentum. Karena dalam saham yang sudah naik ratusan persen, fase koreksi bisa berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan.
Setelah kita membedah fundamental dan teknikalnya, mari kita rangkum secara objektif. NIKL adalah perusahaan tambang dengan neraca yang sangat sehat, cash flow kuat, efisiensi modal tinggi, risiko kebangkrutan rendah. Namun pertumbuhan laba sedang menurun. Valuasi tidak bisa dikatakan murah untuk saham siklikal. Dan secara teknikal, momentum masih dalam fase koreksi. Artinya apa? Ini bukan saham yang sedang berada dalam fase pertumbuhan agresif. Ini bukan saham yang sedang diskon besar secara klasik. Ini adalah saham komoditas yang sedang berada di fase transisi siklus. Keputusan terbaik bukanlah menebak. Keputusan terbaik adalah menunggu konfirmasi. Konfirmasi fundamental berupa stabilisasi laba. Konfirmasi teknikal berupa pembentukan higher low dan peningkatan volume beli. Karena dalam investasi, yang paling penting bukan seberapa cepat kita masuk, tetapi seberapa baik kita mengelola risiko. Jika Anda adalah investor jangka panjang yang memahami siklus komoditas, saham seperti ini bisa menjadi peluang ketika fase yang tepat datang. Namun jika Anda mengejar momentum cepat tanpa konfirmasi, risiko fluktuasinya juga tinggi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini fase akumulasi sebelum kenaikan berikutnya? Atau hanya koreksi sementara sebelum tekanan lebih lanjut? Semua kembali pada strategi dan manajemen risiko Anda. Semoga analisa ini bisa memperkaya sudut pandang Anda sebelum mengambil keputusan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan saham apa lagi yang ingin kita bahas di channel Saham Cuan. Salam cuan, tetap rasional, tetap disiplin.